2020 semakin berakhir dan kalau kalian tahu di YouTube punya tradisi di setiap akhir tahunnya pasti ada YouTube Rewind. Sayangnya bisa dipastikan tahun ini tidak ada YouTube Rewind. Hai Singham, gue Bening dan selamat datang di Seputar Internet di mana kita akan ngebahas selak-beluk internet secara mendalam. Dan kali ini kita akan ngebahas YouTube Rewind. YouTube Rewind adalah tradisi di mana YouTube dari bertahun-tahun yang lalu bikin sebuah video recap yang menampung berbagai macam fenomena, kreator, tradisi, challenge, hal viral, apapun itu dibikin sebuah satu video perayaan untuk menyemangati dan mengenang apa yang telah terjadi selama 1 tahun belakangan. Awal-awalnya YouTube Rewind di YouTube itu sangat-sangat diminati banyak orang karena keren, menyatukan berbagai macam kreator, membuat banyak kreator bersatu dan berkumpul dalam satu scene yang belum pernah kalian lihat mereka kumpul. Production value yang sangat-sangat besar, jadi kelihatan mewah dan sangat-sangat wah. Intinya sangat memorable, bener-bener bikin fun dan bener-bener bikin seru. Tapi sekitar 2016 ke sini, YouTube Rewind dinilai semakin jauh dari kualitas terbaiknya. Paling fatal dilakukan adalah pada saat 2018 di mana puncak emosi banyak orang di YouTube Rewind telah sampai. Jadi itu bukan berarti YouTube Rewind 2018 itu adalah yang terburuk, tapi gue bilang adalah kekesalan banyak orang di tahun-tahun sebelumnya dan akhirnya terlampiaskanlah di YouTube Rewind tersebut. Dan akhirnya di 2018 video YouTube Rewind tersebut mendapatkan dislike terbanyak dari rewind sebelumnya, bahkan menjadi video yang paling banyak di dislike di YouTube. Setelah mendapatkan tamparan yang cukup keras di 2018, akhirnya YouTube Rewind di 2019 berubah konsep. Dari menyatukan banyak kreator, bikin yang high quality banget, yang budgetnya gede banget, yang menyakup tema-tema di tahun itu menjadi YouTube Top 10. Top 10 watch video, top 10 watch anime, top 10 watch, ya, jadi watch mojo. Orang bukannya makin bangga dan makin seneng sama YouTube, orang makin marah dan makin mendislike video tersebut. Setelah akhirnya pecah di 2018 dan makin berantakan di 2019, YouTube akhirnya membuat statement untuk YouTube Rewind di 2020 melalui sosial medianya. Since 2010, we have ended the year with Rewind, a look back at a year most impactful creators, videos, and trends. Whenever you love it or only remember 2018 Rewind was always meant to be celebration of you. But 2020 has been different, and it doesn't feel right to carry on as if it weren't. So, we're taking a break from Rewind this year. We know that so much of good that did come in 2020 was created by all of you. You found the way to lift people up, help the cope, and make them laugh. You made a hard year genuinely better. Thank you for making a difference. YouTube. Intinya YouTube ngasih tahu kalau di 2020 tidak akan ada YouTube Rewind. Menurut YouTube, kayaknya tidak tepat untuk membuat sebuah video perayaan mengenai tahun 2020. Jadi YouTube memutuskan untuk take a break atau istirahat dulu dari tradisi membuat rewind di setiap tahunnya. Tapi YouTube tetap memberikan semangat dan terima kasih buat para konten kreator yang membantu tahun ini menjadi terlihat lebih baik. Apakah ini keputusan yang tepat buat YouTube? Tepat banget. Karena kita lihat di 2019 YouTube udah sangat-sangat aneh menguatkan YouTube Rewind. Di 2018 dipaksakan membuat YouTube Rewind dan 2020 mending gak usah ada YouTube Rewind. Dan memang secara situasi dan kondisi 2020 bukanlah tahun yang terlalu gimana gitu untuk dirayakan, untuk diselebrasikan, untuk dibuat rewindnya. Ini keputusan PR yang menurut gue tepat banget. Karena memang di 2020 ini lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, lebih banyak tragedinya daripada komedinya, dan YouTube mengambil keputusan yang sangat tepat untuk take a break from Rewind. Kesalahan Rewind sebelumnya yang menurut gua perlu YouTube evaluasi adalah di mana YouTube suka maksain siapapun yang lagi naik namanya untuk masuk ke sana. Mereka mau buat diversity di mana banyak orang dari negara lain ikutan, tapi jatuhnya jadi ini orang kenapa dan siapa. Mereka mau masukin semua tren tapi bingung mau masukin yang mana, akhirnya dicampur jadi sesuatu yang aneh. Jadi kayak what? K-pop! Padahal mereka sendiri yang bikin algoritma, yang bikin bagaimana YouTube bekerja menjadi bubble. Dimana orang nggak lagi punya satu tren yang cukup mainstream yang sama. Melainkan bubble-bubble kecil, dimana semua orang punya ketertarikan sendiri terhadap suatu tema atau tren. Ada yang K-pop, ada yang gaming, bahkan ada yang gaming HP, ada yang gaming PC, ada yang sukanya fashion, ada yang sukanya cooking. Dan YouTube membuat algoritma dimana orang-orang yang sudah masuk bubble ini susah untuk keluar bubble dan pindah bubble lain atau menyatu dengan bubble lain. Makanya ketika itu semua
semua bubble, itu semua tren, itu semua kreator, itu semua hal viral, paksa tumpuk jadi satu video, itu bener-bener kerja yang sangat luar biasa, melelahkan dan susah. Makanya menurut gue wajar banget 2018 jadi kewalahan gitu dan akhirnya terlihat kayak sesuatu yang maksain. 2019 mau main aman tapi jatuhnya jadi meremehkan. Tapi ya untung akibatnya 2020 benar untuk no dulu. Jadi ya kalian tidak akan bisa melihat konten kreator favorit kalian tiba-tiba gabung satu scene melakukan hal yang random yang mungkin kalian nggak pernah tahu mereka lakuin. Tahu-tahu Bunny Hopes atau tahu-tahu bilang siap Bang Jago. There will be no such a thing in 2020 because nggak ada YouTube Rewind sama sekali di 2020. Unless dengar-dengar Jax Films mau bikin YouTube Rewind, Mr. Beast mau bikin YouTube Rewind versi dia sendiri, dan PewDiePie seperti biasa karena udah tidak hadir di YouTube Rewind semenjak 2018 atau 2017 gue lupa. PewDiePie udah punya tradisi untuk bikin Rewind versi dia sendiri, melawan atau merespon dari YouTube Rewind sebelumnya. Jadi PewDiePie itu kalau bikin Rewind versi dia itu bukan dari nol, tapi dia lihat dulu YouTube Rewind dari YouTube, abis itu direspon sama dia. Itu yang menariknya dari YouTube Rewind PewDiePie. Tapi bagaimana dengan YouTube Rewind tahun ini? Apakah join force dengan Mr. Beast atau join force dengan content creator yang lain atau gimana? I don't know. Yang pasti temanya adalah Zoom call. Itu ya pasti ada adegan Zoom call. Udah, kalau siapapun bikin Rewind, itu jaminannya pasti ada adegan Zoom call and TikTok and of course. Dan ya, itulah kabar mengenai YouTube Rewind di 2020 yang tidak mungkin ada dari official YouTube. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini keputusan yang tepat untuk YouTube tidak membuat YouTube Rewind di 2020? Komen di bawah. Atau kalian punya ide atau gagasan atau tebakan kira-kira Rewind yang dibuat sama PewDiePie, sama Mr. Beast, sama konten kreator lain atau YouTube Rewind Indonesia itu bagaimana? Gue sering banget ngomongin masalah internet, YouTube, konten kreator, dan platform lainnya seperti TikTok dan Instagram. Dan gue bikin buletinnya setiap minggu. Jadi gue bikin update setiap minggu di dunia ini nih, di dunia konten kreator dan media sosial ini nih, ada update apa sih, ada berita apa sih di buletin seputar internet yang bisa kalian baca di karyakarsa.com/enobening. Kalian bisa kesana, kalian bisa baca artikel satuan, atau kalian bisa memilih menjadi pelanggan setia atau pembaca setia. Yang dimana setiap minggunya kalian bisa mendapatkan berita baru mengenai dunia internet. Gua mau apresiasi orang-orang ini yang sudah berlangganan dan menjadi pembaca setia Karya Karsa gua. Terima kasih buat kalian yang terus berlangganan dan terus membaca, menjadi pembaca setia dari seputar internet. Semoga dilancarkan usahanya, semoga berhasil kegiatan akademiknya, dan semoga ilmu yang gue berikan di seputar internet berguna buat kehidupan kalian. Kalau kalian mau support gue tapi kalian nggak bisa berlangganan di Karya Karsa, nggak apa-apa. Kalian bisa tetap support gue melalui subscribe dan klik like dan nyalain notifikasinya. Kalian juga bisa sebarin ini ke sosial media kalian. Dan kalian juga bisa follow gue di berbagai macam sosial media gue untuk ngobrol-ngobrol mengenai internet. Kalau kalian mau berlangganan, linknya ada di description box di bawah. Buruan klik atau kalian bisa ketik langsung di browser kalian. Ada pertanyaan atau ada saran apa yang mesti gue bahas di seputar internet episode berikutnya? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.